Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Para bapak, para ibu, bidhi sepuh, jamaah salat Isya ingkang kula hormati, saksamunipun ngunjukaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Shalawat lan salam ugi tansah kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, wonten dalu menika insyaallah kajian malam hari ini kami carikan materi yang ringan-ringan saja, karena ini baru, sebenarnya dulu pernah ngisi, cuma sudah lama kami hijrah ke Surabaya dan baru kembali ke Jogja bulan Maret atau April 2025. Nama saya Agus Andrianto. Kami dulu mondok di Asyifa Ganjuran, Bambang Liporo, terus di Taruna Al-Quran wonten Monumen Jogja Kembali, terus kami melanjutkan kuliah sarjana di Universitas Islam Madinah Saudi Arabia. Tahun 2008 kami lulus. Tahun 2009 akhir kami mendirikan Yayasan Pesantren Hamalatul Quran yang sekarang dulunya di Gunung Sempu, sekarang pindah di Sanden. Tahun 2016 saya resign dari pondok. Kami terus hijrah ke Surabaya untuk mengembangkan Biro Haji Umroh dan Haji Umroh Nur Ramadan Wisata di Surabaya sampai tahun 2025. Baru Maret kemarin akhir Ramadan kami diminta kembali untuk ke Jogja kembali, dan alhamdulillah bisa silaturahim dan memberikan kajian di daerah Bantul dan sekitarnya. Kalau rumah kami di minggir Moyudan, minggir kali betul, karena rumah kami dengan Progo itu ya cuma 300 atau 400 meter itu sudah Sungai Progo, tapi bagian Sleman ya. Kalau ini kan bagian Bantul. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, wonten ing dalu menika tema yang akan kami sampaikan yang ringan, yaitu yang biasa terjadi di kita masing-masing, yaitu tentang hukum yang berkaitan dengan sholat jamak dan sholat qashar. Sering, dan ini banyak, apalagi kalau musim umrah dan musim haji, jamaah sering bingung menghadapi kapan saya harus qashar, kapan saya boleh jamak.
dan kapan saya boleh jamak dan qashar. Apalagi ini biasanya masjid yang pinggir jalan, ini biasa dikunjungi oleh para musafir. Setelah sholat ada masyarakat sini ketinggalan, terus makmum dengan orang yang sholatnya jamak atau qashar. Terus bingung, ini gimana nih? Apa yang harus kita lakukan? Mila Bapak Ibu yang muliakan, dalam kaitan jamak dan qashar ini perlu diperhatikan sekali betul-betul. Jamak dan qashar menika dua hukum yang berbeda. Nggih. Jamak lan qashar menika dua hukum ingkang benten. Jamak menika memiliki hukum tersendiri, ugi qashar menika memiliki hukum sendiri. Seseorang menika boleh mengqashar dan menjamak sekaligus. Tetapi di samping yang lain, seseorang menika boleh qashar saja tanpa harus jamak. Tapi di satu saat yang lain, orang hanya boleh jamak tapi tidak boleh qashar. Jadi qashar dan jamak boleh digabung menjadi satu, atau qashar saja tanpa jamak, atau jamak saja tanpa qashar. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang mudah dulu adalah qashar. Yang mudah menikah adalah qashar. Qashar menikah dalam bahasa Arab yang artinya memendekkan. Makanya orang yang badannya kecil itu dijuluki dengan qasir, yang badannya pendek. Makanya orang itu disebut dengan qasir. Karena qashar itu artinya memendekkan. Apa yang memendekkan? Memendekkan sholat yang jumlahnya 4 rakaat dipendekkan menjadi 2 rakaat. Mila qashar menika tidak bisa untuk sholat maghrib kalian subuh, sebab qashar menika hanya berlaku untuk sholat yang jumlah rakaatnya 4 rakaat. Lalu apa yang membolehkan? Apa yang membolehkan seseorang menikah boleh untuk qashar? Apa alasan seseorang menikah boleh untuk qashar? Qashar menikah hanya untuk satu alasan saja. Qashar menikah hanya untuk satu alasan. Injih menika hanya untuk musafir. Mila selain musafir tidak boleh qashar. Misalkan ngapunten, gerah wonten rumah sakit harus diopname, terus napa diinfus. Kalau harus setiap sholat harus
ngotong-ngotong apa tongkat infuse terus harus ke kamar mandi wudhu, iku ribet. Apakah orang yang sakit itu boleh qashar? Maka jawabnya tidak boleh. Kenapa? Karena qashar itu hanya diperuntukkan untuk musafir. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah." Dan apabila kalian melakukan perjalanan atau kita anggap sebagai musafir, maka tidak ada dosa atas kalian. Artinya boleh. Ini rukhsah, menika disebut keringanan. Orang yang dalam perjalanan antak suruh minas salat, boleh mengqashar dari salat. Maka jelas qashar itu hanya berlaku untuk musafir. Selain musafir, menika tidak diperkenankan untuk sholat qashar. Terus musafirnya ukurannya seberapa? Nah, ini panjang kalau ini bahas masalah musafir. Karena para ulama ada yang ngasih batasan minimal, seperti dalam mazhab Syafi'i itu batasan disebut musafir menika 83 atau 82 kilo. Terus nek serandaan serandaan Purworejo dereng nggih, Kebumen 80 lebih. Jadi Purwokerto mungkin sudah jelas itu sudah 80 kilometer lebih. Sebagian mengatakan maka boleh qashar kalau sudah batasan 82 atau 83 kilometer. Ada pendapat lagi yang mengatakan 40 sudah boleh. Terus naik 40 nggih. Purworejo kota nggih. Sampun. Karena sudah 40 kilo. Ada pendapat yang mengatakan tidak ada batasan khusus. Karena apa? Karena tidak ada dalil. Gak ada Rasulullah menetapkan harus qashar kalau sudah 80, tidak ada. Maka sebagian termasuk di sini pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ini kembali pada uruf, adat orang setempat itu. Kalau musafir itu sudah dianggap musafir itu kemana? Misalkan orang serandaan itu kalau ke Gunung Kidul tapi ke bagian akhir itu sudah dianggap musafir. Kenapa? Ya wis sudah mudik, sudah keluar dari daerahnya. Maka boleh kalau yang menganggap ke Gunung Kidul itu sudah dianggap musafir. Apalagi Gunung Kidulnya daerah sudah mepet kalian Pacitan misalkan. Maka selama dianggap musafir boleh, silakan, tidak ada batasan kilometer khususnya. Nah, ini tentang
definisi daripada musafir. Dan musafir itu kapan dimulainya? Kalau sudah keluar dari batas kota. Ini kalau mriki nggih napa kretek niki napa sudah masuk Brosot napa masuk Kulon Progo sudah beda kabupaten, artinya Bantul Coret. Maka sudah dianggap musafir. Kalau sudah misalkan panjenengan tujuannya ke Purwokerto, tapi begitu melewati jembatan Progo, Kali Progo, maka panjenengan sudah boleh mampir ke masjid untuk qashar. Kenapa? Karena tujuannya jauh. Tapi kalau panjenengan masih di serandaan, apalagi masih di rumah, maka belum boleh untuk qashar. Qashar musafir itu kalau sudah meninggalkan tapal batas daerah. Kalau kita mungkin di sini Bantul jelas perbatasan dengan Kulon Progo. Dan ini dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW ketika beliau berhaji wada, beliau mampir terlebih dahulu di Bir Ali. Mungkin yang sampun nanti tidak umrah napa haji tak ngertos. Bir Ali niku pundi? Bir Ali niku jarakipun saking Masjid Nabawi itu hanya 12 kilo. Tapi karena tujuan Nabi dengan sahabat itu teng Mekah, dan Mekah itu 450 kilo, maka ketika Nabi mampir di Bir Ali, beliau sudah menjamak dan mengqashar salat. Ini menunjukkan bahwasanya ketika sudah keluar dari wilayah, maka menika sudah boleh untuk mengqashar salat. Yang kedua, jamak. Jamak itu artinya adalah gabungan. Jamak menika adalah gabungan. Maka disebut jamaah, salat berjamaah itu kalau bergabung-gabung orang. Dari dua orang, 3 orang, 4 orang, maka disebut dengan jamaah. Disebut dengan masjid jami' karena dia mengumpulkan tempat kumpulnya orang, maka disebut dengan jami'. Nah, salat jamak menika adalah mengumpulkan, menggabungkan 2 salat jadi satu. Artosipun zuhur kalian asar digabung jadi satu waktu. Kalau dilakukan di waktu zuhur disebut jamak takdim. Kalau dilakukan di waktu asar disebut jamak takhir. Begitu juga dengan sholat maghrib maupun isya. Yang tidak bisa dijamak cuma sholat subuh. Mila wonten Al-Quran disebutkan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dirikanlah sholat mulai dari tergelincirnya matahari. Menika kapan tergelincir? Itu adalah ketika masuk waktu zuhur. Dirikanlah sholat ketika matahari tergelincir, yaitu zuhur, sampai pertengahan malam. Antara zuhur sampai pertengahan malam berarti ada 4 sholat: zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ayatnya
disebut cuma satu, dari mulai tergelincir sampai pertengahan malam. Lalu ketika menyebutkan subuh, wa Qur'anal fajri, dan sholat subuh. Nah, sholat subuh independen, tidak bisa dijamak kalian isya, ugi mboten saged dijamak kalian subuh. Waktunya tersendiri. Maka pendapat yang rajih, isya itu habis sampai pertengahan. Misalkan niku maghrib jam pinten? Maghrib 5:30 nggih. Subuh 4:15. Berapa jam ini? Dari 5:30 sampai 4:15. 12 enggak sampai 12 nggih. Pinten? 11 jam ya. Taruhlah 11 jam. Jadi malamnya itu ada 11. Kalau 11 diparo jadi 2 setengahnya, berarti itu kan 5 jam setengah. Kalau maghribnya jam 5:30 tambah 5 jam setengah, berarti jam 11:30 12. 11:30 itu waktu habisnya sholat isya, bukan sebelum subuh. Kenapa? Karena Al-Quran menyebutkan ila ghosakil lail, sampai ghosaknya malam. Dan gelapnya malam itu kalau sudah di pertengahan malam. Maka tidak boleh mengakhirkan sholat isya sampai jam 12, tidak boleh. Minimal atau maksimal jam setengah 12 harus sudah sholat isya. Kenapa? Karena batasnya sholat isya itu sampai setengah malam. Nah, kalau jamak tadi yang apa dan kalau qashar itu untuk hanya diperbolehkan musafir. Kalau jamak, apa alasan orang boleh menjamak salat? Jamak menika langkung napa nggih? Fleksibel nika luas nggih. Tidak seperti qashar. Kalau qashar cuma musafir, selain musafir tidak boleh qashar. Kalau jamak itu selama ada kesulitan, selama ada kerepotan, panjenengan boleh untuk jamak. Contoh menawi teng Jakarta macet, ada orang pulang jam 4, kerja di Jakarta pulang jam 4, itu pasti sampai rumah sudah masuk waktu isya. Maka dia boleh menjamak antara maghrib dengan isya setiap kali dia kena macet. Setiap kali kena macet. Kenapa? Karena sulit. Kalau sudah macet teng Jakarta menika mandek nggih soro, bablas nggih mboten saged mlaku. Maka selama dia kena macet, dia boleh menjamak maghrib dengan isya. Contoh malih, dokter harus operasi pasien. Dokter harus operasi pasien. Operasinya setelah sholat zuhur. Operasinya setelah sholat zuhur. Bisa dipastikan ini nanti bisa melandang sampai maghrib. Maka sebaiknya dia menjamak sholat zuhur kalian
asar. Zuhur dulu, sholat zuhur 4 rakaat, langsung sholat asar. Nanti asarnya bisa saat asar dia sudah tidak perlu lagi sholat asar. Atau misalkan apa kesulitan among tamu apa biasanya diminta among tamu mantenan mungkin ya. Kadang-kadang ada orang bikin acara mantenan nanggung. Mantenan jam 11. Ini kan nanggung. Mesti belum sholat zuhur. Maka dia boleh menjamak takhir zuhur dengan asar. Apalagi jarang sekali ada gedung yang menyediakan tempat untuk sholat. Atau mantennya jam 1. Ini lebih mudah. Kalau mantenannya jam 1, dia bisa sholat zuhur jamak dengan asar. Artinya Bapak Ibu yang kami muliakan, jamak menika langkung fleksibel. Selama kita ada kesulitan sholat harus di waktunya, maka silakan kita boleh untuk menjamak. Kalau qasar hanya untuk musafir. Nah, Bapak Ibu yang muliakan, sering terjadi kalau panjenengan misalkan menikah yang sudah punya cucu harus nengok cucu di Jakarta. Nengok cucu di Jakarta. Di Jakarta cuma di rumahnya anak momong cucu tok. Momong cucu. Ketika perjalanan panjenengan musafir, maka di jalan boleh untuk menjamak dan mengqasar sholat. Ning pertanyaannya, kalau panjenengan sudah sampai di tujuan, sudah sampai di rumah, tidak ngapa-ngapain, cuma ngomong cucu tok, perlu ndak panjenengan menjamak sholat? Bisa betul? Apa alasannya? Saya ulangi lagi, panjenengan diaturi sama atau diminta sama putranya atau putrinya untuk momong cucu di luar kota. Ketika sudah sampai di sana, kerjanya nggak kemana-mana, boten rapat, boten blonjo, boten apa, ming momong putu. Pertanyaannya, bolehkah panjenengan sholat jamak lan qasar? Napa? Kosornya enggak, jamaknya boleh. Boten kualik. Sekali lagi Bapak Ibu, biar boten ini. Qasar menika alasan ini kenapa? Musafir. Panjenengan ke Jakarta momong cucu, niku musafir boten? Musafir. Berarti panjenengan boleh qasar boten? Boleh. Alasannya apa? Musafir. Alasannya apa? Musafir. Musafir menika kalau tidak punya niat untuk menetap, boten ganti KTP, boten. Ya ming mamong cucu seminggu, 2 minggu, terus pulang. Nah sekarang jamak menika alasannya apa? Kesulitan, repot. Pertanyaannya, jenengan teng omahe putu menika repot apa? Mboten. Ya ming ngamung cucu ming apa ngematke melayu tak boten napa-napa. Kira-kira
Ada kerepotan apa mboten? Mboten. Berarti boleh jamak apa mboten? Mboten. Berarti kalau sudah sampai Jakarta, sudah sampai rumah, hanya boleh qashar, ning tidak boleh jamak. Kenapa? Gak ada repotnya, kecuali misalkan panjenengan tugas kantor, nginep teng hotel, terus rapat, kunjungan ini itu, sibuk sekali, maka panjenengan selama di sana boleh qashar karena musafirnya, dan boleh jamak karena ada kesulitan. Karena ada kesulitan. Nah, ada kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah niku punya kebiasaan, beliau kalau musafir sebelum zuhur, musafir saderengipun zuhur, misalkan pesawatipun jam 11, nopo pesawatipun keretanipun jam 10, berarti lah berangkatnya sebelum zuhur. Maka Rasulullah punya kebiasaan, dan ini sunnah, nanti asar, zuhur dan asarnya diakhirkan. Zuhur dan asarnya diakhirkan. Panjenengan berangkat dari sini sebelum zuhur, naik mobil atau naik kendaraan pribadi, maka sebaiknya sholat zuhurnya nanti di waktu asar. Sholat zuhurnya di waktu asar, dan ini disebut dengan jamak takhir. Nah, kalau ini boleh jamak qashar mboten? Boleh. Kenapa? Karena musafir sedang di tengah jalan, maka boleh qashar, boleh jamak, karena setiap musafir niku pasti kesulitan. Dengan setiap kali sholat dadak mampir, sholat nanti adzan mampir lagi, itu sulit. Maka panjenengan ketika di perjalanan boleh jamak dan boleh qashar. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika melaksanakan musafir setelah zuhur, jadi kalau beliau berangkatnya jam 1, berangkatnya jam 2, maka beliau dari rumah sudah jamak takdim. Beliau dari rumah sudah jamak sholat zuhur sama sholat asar. Pertanyaannya, boleh qashar mboten? Mboten. Karena apa? Karena tadi syaratnya musafir itu kalau sudah meninggalkan batas kota. Jadi kalau masih di rumah hanya boleh jamak, tapi tidak boleh qashar. Nah, apakah qashar di dalam perjalanan itu hukumnya wajib? Mboten. Tapi hampir tidak ada hadis yang meriwayatkan Nabi ketika musafir kok sholatnya 4 rakaat. Belum pernah terjadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam musafir kok sholatnya genep 4 rakaat. Kenapa? Pasti beliau qashar sholatnya. Dan kami sering dapatkan kalau di tol di daerah Jawa Timur itu, jelas dia musafir, tapi ketika sholat di rest area, sholatnya 4 rakaat. Apakah boleh? Tetap sah sholatnya, tapi yang afdol adalah mengqashar sholat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mencontohkan ketika musafir belum pernah Rasulullah sholat genap 4
rakaat. Yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah sholat Jumat ketika musafir. Belum pernah Rasulullah SAW sholat Jumat ketika musafir. Maka kata para ulama, tidak sah orang sesama musafir mendirikan sholat Jumat sendiri. Kenapa? Syaratnya Jumatan itu harus mukim. Jadi misalkan ada orang naik kapal laut dari Surabaya ke Makassar, terus di tengah-tengah laut dia Jumatan, maka sholat Jumatnya tidak sah. Kenapa? Karena syaratnya Jumat itu harus mukim. Sedangkan orang yang berangkat dari Surabaya ke Makassar, nahkoda, petugas-petugasnya, termasuk penumpangnya semuanya musafir. Maka tidak boleh, atau termasuk juga sholat id. Misalkan dulu pernah ada jamaah akhir Ramadan pulang pas Idul Fitri. Nah pas Idul Fitri itu di atas pesawat, terus sholat id sak rombongan. Nah, id itu syaratnya harus mukim. Kalau orang musafir, misalkan panjenengan musafir, terus kok dilalahnya pas mampir sholat, pas mampir masjid, kok lagi Jumatan, terus kita ikut sholat Jumat, boleh mboten? Boleh. Kenapa? Kita sebagai makmum, bukan orang yang mendirikan Jumatan. Kita ikut orang yang mukim. Lalu bagaimana kalau kita musafir bertepatan pada hari Jumat? Apakah boleh menjamak dan mengqashar sholat antara Jumat dengan Asar? Bapak Ibu, pernah mboten panjenengan umroh saat mau ke Mekah itu hari Jumat? Biasanya orang umroh itu kalau dari Madinah ke Mekah mesti habis makan siang, lalu sholat Jumatan di Masjid Nabawi, habis Jumatan kemudian menuju ke Mekah. Pertanyaannya, bolehkah sholat Jumat dijamak qashar dengan Asar? Di sini ada dua pendapat. Nah, kalau sudah dua pendapat itu tidak usah kenceng-kenceng. Mau pilih yang A, paling pilih yang B, monggo. Boten usah saling menyalahkan. Pendapat pertama yang mengatakan bahwasannya sholat Jumat itu boleh dijamak dan diqashar dengan Asar. Apa dalilnya? Dalilnya adalah qiyas. Qiyas menika qiyas. Napa Bu qiyas? Analog. Qiyas ngerti sih apa? Qiyas. Perumpamaan. Nah, jadi digatoke. Dikiaskan. Contoh qiyas. Dulu di zaman Nabi, zakat fitrah itu tidak ada yang pakai beras, karena makanan pokoknya itu gandum atau kurma. Maka Nabi dan para sahabat zakatnya kalau tidak gandum, kurma. Kita di Indonesia zakat fitrah ngagem napa?
beras. Loh kok Nabi gandum kok awedek beras? Karena gandum dan beras dikiaskan, dipadake. Podo-podo napa? Podo-podo bahan makanan pokok. Nah, itu namanya kias. Jadi dua hukum yang dipadukan itu namanya dalil kias. Kias ini pun apa? Kiasnya adalah Jumatan menika adalah sama seperti zuhur. Sebab Jumatan dan zuhur itu waktunya sama. Zuhur ya di waktu zuhur, Jumatan ya di waktu Jumat. Nah, karena Jumatan niko dikiaskan dengan zuhur, maka jika zuhur boleh dijamak dan dikosor dengan asar, maka begitu pula Jumatan boleh dikosor dan dijamak kalian asar. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Jumatan tidak boleh dikosor dengan asar, dijamak kosor dengan asar. Apa dalilnya? Dalilnya karena tidak ada dalil. Dalilnya pun karena tidak ada dalil. Artinya apa? Belum pernah ada kisah Rasulullah musafir terus Jumatan dikosor, dijamak kosor dengan asar. Kenapa? Karena tadi Rasulullah itu tidak pernah sholat Jumat ketika musafir. Terus yang bagus yang mana? Yang bagus panjenengan ndak usah mampir sholat Jumat, nanti sholat zuhur saja dijamak dengan asar. Itu sudah cetok bolehnya. Tapi kalau panjenengan sholat Jumat, bisa jadi ada yang berpendapat tidak boleh dijamak kosor kalian asar. Jadi kalau kita musafir boten sarepot-repot. Agama Islam itu agama yang mudah, tidak sulit. Panjenengan kalau musafir tidak usah nyari-nyari sholat Jumat. Saya ada tulisan di rest area di dekat Solo itu. Rest area yang ada sholat Jumat. Maksudnya itu adalah untuk orang yang pekerja-pekerja yang di rest area. Adapun musafir tidak punya kewajiban sholat Jumat. Bahkan Nabi belum pernah sekalipun Jumatan ketika musafir. Makatan Bapak Ibu yang muliakan, mungkin sebelum kami tutup, kita buka ada 3 saja pertanyaan yang berkaitan dengan materi ini atau di luar materi. Monggo Bapak Ibu, monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan jamak dan kosor ya, misalnya kita ini sudah perjalanan pulang, waktunya itu nabrak maghrib sama isya. Maghrib sama isya. Terus dalam perjalanan pulang dengan rencana itu mau sholat jamak dan isyanya dikosor, nanti waktu sudah sampai rumah misalnya, itu boleh enggak? Turun. Pertanyaan, kalau misalkan pesawatnya terbang dari Jakarta sore, kira-kira sampai rumah itu masih dapat sholat maghrib dan sholat isya. Bolehkah sengaja sholat isya dan maghribnya di rumah dengan jamak kosor? Nah, Bapak Ibu, kalau panjenengan misalkan ini trik saja, bukan trik ya, solusi. Panjenengan
mandap teng YIA, Bandara YIA. Di situ sudah masuk sholat maghrib. Perjalanan ke Serandaan. Sebaiknya teng brosot jenengan mampir teng masjid. Di situ Bapak Ibu masih boleh sholat maghrib dan isya jamak dan qashar. Kenapa? Karena belum sampai di daerahnya, masih Bantul Coret. Jadi kalau sudah nyebrang jembatan terus mampir teng masjid kelurahan maka panjenengan hanya boleh sholat maghrib dan isya, tapi jamak saja, tidak boleh qashar. Kenapa? Sudah sampai tujuan. Kalau sampai rumah, apalagi kalau sudah sampai rumah, panjenengan boleh sholat maghrib dan isya, tapi jamak, tapi tidak boleh qashar. Tidak boleh qashar. Kenapa? Karena sudah habis predikat musafirnya. Jadi caranya bagaimana? Kalau mau jamak qashar sebelum sampai di Bantul, atau kalau dari arah utara lah, masih di daerah Jokteng Kulon, jenengan segera sholat zuhur dan asar. Ustadz, tapi asarnya masih 2 jam lagi, nanti saya sholat asar lagi enggak? Misalkan masuk atau sampai di brosot niku sholat zuhur, terus kita jamak qashar zuhur dan asar, padahal asarnya masih lama, boleh enggak? Boleh. Karena barangkali panjenengan habis perjalanan capek, pengen istirahat, betul apa-apa. Sudah sampai di brosot, sebelum masuk Bantul, jenengan segera sholat zuhur dan asar jamak dan qashar. Nanti ketika sampai rumah adzan asar, boten usah sholat asar. Tapi omah kula teng ngajengi masjid, termasuk kalau rumahnya dempet kalian masjid, tidak wajib untuk sholat. Kenapa? Karena sudah sholat. Benten kalian misalkan panjenengan sudah jamak qashar di brosot, ning sampai rumah jagongan ngobrol teng masjid, begitu sudah adzan asar panjenengan masih berada di masjid, maka orang yang dengar adzan di masjid wajib hukumnya sholat berjamaah, meskipun dia sudah sholat, dan tidak boleh orang yang adzan di dalam masjid, dia ada di dalam masjid, terus bar adzan malah pulang. Kenapa? Karena itu termasuk kebiasaannya setan. Dalam hadis, setan itu kalau wayah adzan itu dia lari terbirit-birit. Begitu adzan selesai, dia datang lagi, goda lagi. Begitu qomat, dia lari lagi. Selesai qomat, datang lagi. Nah, orang yang adzan kok lungo, itu dipadaki karo setan. Lagi wayah adzan malah lungo. Nah, ini salah satu. Tapi kalau panjenengan sampai di rumah terus tidur, lalu 2 jam berikutnya baru adzan asar, panjenengan tetap tidak harus untuk mengulangi sholat asaripun. Allah alam bisa. Ibu-ibu ada yang mau tanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama terkait dengan
kedua, saya pernah punya teman orang bangun taman, kerjanya di Wates. Dulu nggak pernah sholat Jumat, padahal sholatnya rajin. Tapi dia nggak pernah ketika Jumat itu dia nggak pernah sholat Jumat. Nah ini hukumnya gimana? Karena dia berpendapat bahwa dia termasuk seperti yang dijelaskan tadi. Musafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi yang pertama tentang qada. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Umirna bi qada'is shaumi la bi qada'is salati." Kami diperintahkan Nabi untuk mengqada puasa, tapi kami tidak pernah diperintahkan untuk mengqada salat. Dan kaidahnya adalah ketika orang itu meninggalkan sholat atau orang mengerjakan sholat sebelum waktunya, contoh panjenengan maghrib jam 5:30, terus waduh ini keretanya mau berangkat, wis 10 menit sebelum jam 5:30 terus sholat. Pertanyaannya, sah napa boten? Jadi adzan maghribnya 5:30, ning jam 5:15 sudah sholat maghrib. Pertanyaannya, sah napa boten? Boten. Sebab napa? Dia mengerjakan sholat sebelum waktunya. Atau sebaliknya, orang sudah habis waktunya zuhur, lalu dia mengerjakan sholat zuhur di waktu asar tanpa ada alasan. Benten kalau alasannya ketiduran itu boleh, lupa itu boleh. Tapi disengaja nonton bola dari asar sampai maghrib, sampai dia belum sholat asar, terus bar maghrib dia sholat maghrib dengan sholat asar, berarti dia sholat di luar waktunya. Sebagaimana orang yang sholat sebelum waktunya tidak sah, maka sholat di luar waktunya tanpa uzur juga tidak sah. Nah, orang yang meninggalkan sholat karena memang ya namanya dulu waktu masih muda, pokoknya ya yang dulu ya dulu, tapi waktu masih muda umur 30-40 tahun masih bolong-bolong. Begitu pensiun taubat, apakah harus ganti sholat yang tidak perlu? Kenapa? Karena meninggalkan sholat tidak ada alasan itu hukumnya dosa besar. Apa yang harus dilakukan? Yang dia harus lakukan adalah dia bertobat kepada Allah, perbanyak sholat sunnah. Semoga Allah mengampuni dosa yang telah lalu. Lalu bagaimana? Ya perbanyak sholat sunnah. Ya mulai dari sebelum subuh 2 rakaat, sholat subuh, nunggu sampai syuruk, habis syuruk sholat nanti duha bisa 12 rakaat, nanti habis duhur dia bisa sholat lagi, nanti sholat malam, perbanyak sholat sunnah. Insya Allah mudah-mudahan dosa-dosa yang lalu kalau dia betul-betul taubat, insya Allah Allah mengampuninya. Tapi kalau kita mengkodok nyahur, terus mau nyahurnya terus pundi? Nyahur 30 tahun, 30/5, terus semaput nih. Jadi orang yang sudah kadung meninggalkan sholat di waktu muda, maka cukup dia bertobat nasuha kepada Allah, terus perbanyak amal soleh, perbanyak sholat sunnah, perbanyak sodakoh, perbanyak amar ma'ruf nahi mungkar, terus perbanyak amal soleh. Nanti apa? Kata Rasulullah SAW dalam hadis, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata
tamhuha. Ikuti perbuatan jelek, karena dengan perbuatan yang baik akan nutupi perbuatan yang jelek. Tidak perlu harus diqadha. Kemudian yang kedua, apa hukumnya orang yang dari bangun tapal ke wates, terus dia tidak sholat Jumat? Pinten kilo wates niku? Bangun tapal 40-an. Dia mengambil pendapat yang 40 kilo sudah boleh mengqashar sholatnya atau musafir. Maka sebenarnya hal ini ya secara hukum boleh-boleh saja. Cuma apa ya dia ming alasan tak, karena ming bangun tapan sampai ini kan yo orang masih menganggap biasa, tidak disebut dengan musafir. Jadi, tapi kalau misalkan dia betul kayak misalkan supir truk atau supir bis yang setiap hari bolak-balik Jakarta sampai Jakarta, malam paginya balik lagi, maka ya sudah, kalau dia Jumatan nggak pernah Jumatan tidak apa-apa. Kenapa? Karena setiap hari dia musafir. Setiap hari dia musafir. Kan sering supir bis itu berangkat dari sini malam, sore sampai sana pagi. Nanti sore dari Jakarta balik lagi sampai sini pagi. Terus saja seperti itu. Maka kalau dia selama ia mendapatkan sholat Jumat di perjalanan, maka dia tidak wajib sholat Jumat. Meskipun berturut-turut 3 kali. Ya. Karena yang dimaksudkan dalam hadis, barang siapa yang meninggalkan Jumatan 3 kali akan Allah berikan gelar dalam hatinya kemunafikan, itu adalah orang yang meninggalkan Jumatan secara sengaja tanpa ada uzur yang syar'i. Allah alam sahab. Monggo. Pertanyaan, bagaimana dengan jamaah putri? Apakah boleh sholat di masjid atau boleh sholat di rumah, atau mana yang lebih afdol, sholat di masjid atau di rumah? Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, sebaik-baik sholatnya wanita itu adalah di rumahnya. Tapi dalam hadis yang lain Rasulullah melarang suami untuk melarang istrinya sholat berjamaah di masjid. Artinya sholat di masjid itu boleh hukumnya, dan wanita boleh milih mau teng masjid nggih boleh, mau sholat di rumah juga boleh. Pahalanya apa? Pahalanya tetap yang di rumah lebih besar. Kenapa? Karena Rasulullah memerintahkan sholat di rumah lebih baik untuk kaum wanita. Tapi kalau misalkan di masjid meramaikan masjid, habis masjid nanti ada tadarus, habis tadarus ada ceramah, maka mendapatkan manfaat, maka itu lebih afdal sholat di masjid. Nah, kenapa Bapak Ibu, kenapa ibu-ibu harus ada pilihan? Nek bapak-bapak tidak ada, dipeksa harus ke masjid. Bahkan sebagian ulama para sahabat mengatakan, orang yang dengar azan terus tidak ke masjid, maka sholatnya tidak sah. Ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang mengatakan tetap sah, tapi dia berdosa. Sah tapi dosa. Kenapa laki-laki harus ke masjid? Kenapa harus ada wanita dikecualikan? Bapak Ibu, kalau wanita diperlakukan kayak bapak-bapak, kan wanita ini banyak yang tidak semuanya yang nganggur. Ada orang yang mohon maaf
anaknya kecil-kecil, anaknya setiap 2 tahun lahir terus, masih kecil-kecil, nggak ada pembantu, harus masak sendiri, harus nyuci sendiri. Kalau harus diwajibkan ke masjid, maka sangat berat sekali. Maka ibu-ibu yang sudah tidak punya anak, ya, sudah tidak repot kalian kerjaan rumah, kerjaan juga sudah pensiun, ming momong cucu di rumah, silakan ke masjid. Banyak berikan meramaikan masjid, betul apa-apa. Tidak jadi masalah. Tapi yang tidak ke masjid karena tadi ada kegiatan di rumah sangat ini, ya sudah, dia juga bahkan pahalanya lebih besar meskipun sholatnya di rumah. Jadi dalam beragama, kayak misalkan, Ustadz, kok wanita itu kan ada haid, ada nifas, itu biasanya pun jamaah umroh itu kalau mau umroh sing gegerin iku ibu-ibu, sisi tanggal iki ojo, iki pas jadwal datang bulan. Ada yang waduh ini nggak bisa liburnya cuma ini, maka ribet nyari pil supaya penunda haid. Ada pil KB, ada lutenil, ada macam-macam, itu dikonsumsi meskipun sampai sana ya jebol juga. Nah, perlu diingat ibu-ibu, coba diperhatikan, ibadah itu ada 2. Ada perintah mengerjakan, ada perintah meninggalkan. Sholat itu perintah mengerjakan apa bukan? Ya, perintah mengerjakan, suruh berdiri, suruh rukuk, suruh sujud, suruh takbir, itu perintah mengerjakan. Sekarang kalau puasa itu perintah mengerjakan apa bukan? Meninggalkan. Puasa ini buatan apa-apa, sing penting buatan ngombe, buatan dahar. Lah buatan apa-apa puasa. Tapi meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan berhubungan suami istri, meninggalkan yang membatalkan puasa, meninggalkan. Buatan apa-apa, meninggalkan. Pertanyaannya, puasa ibadah apa buatan? Ibadah. Puasa niku ibadah. Sholat juga ibadah. Jadi kalau ibu-ibu oleh Allah ditakdirkan harus datang bulan, terus dia tidak sholat, karena apa? Karena dia melakukan perintah Allah suruh ninggalkan sholat, maka haid itu ibadah nama boten? Ibadah. Justru kalau ibu-ibu nekat, misalkan ibu-ibu pas umroh nilalai jadwal ke Raudhah pas haid, jadwal ke Raudhah pas haid. Iki kalau ini tidak diambil Raudhahnya, sudah nggak mungkin dapat lagi kesempatan. Terus apa? Mandi, pakai pembalut, terus nekat sholat teng Raudhah. Alasannya apa? Kulo rugi, bayar larang-larang kok ora teng Raudhah. Pertanyaannya, ibu yang sholat di Raudhah dalam keadaan haid itu berpahala atau berdosa? Berdosa. Kenapa? Karena memang wanita yang haid ibadahnya apa? Ibadahnya harus meninggalkan sholat, harus meninggalkan puasa. Jadi jangan malah haid terus malah mengerjakan sholat, itu malah berdosa. Jadi secara umum ibu-ibu sholat di rumahnya itu lebih afdol. Tapi kalau ibu-ibu yang tidak ada kesibukan, apalagi masjidnya kalau nggak ada ibu-ibu sepi, bapak-bapak, anak-anak juga tidak semangat, ya lebih baik ibu-ibu ke masjid untuk meramaikan masjidnya. Tapi kalau ada yang sibuk tidak ke masjid bagaimana? Itu juga lebih afdol. Jadi ibu-ibu lebih enak teng ngomah nggih afdol, teng masjid nggih afdol. Teng masjid dapat pahala 27, di rumah juga dapat pahala yang lebih besar. Jadi untuk ibu-ibu bisa fleksibel. Ning bapak-bapak tidak boleh
ikutan ibu-ibu, kecuali kalau ada bapak-bapak yang haid, nah, itu baru boleh untuk sholat di rumah. Maka Bapak Ibu yang muliakan, kajian kita pada malam hari ini mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk keluarga Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan yang belum pernah umroh, haji, semoga Allah panggil nama Bapak Ibu untuk melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan angkat kedua tangan kita sebagai bentuk kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahan kami, tutuplah aib-aib kami ya Allah. Ya Allah, tutuplah aib-aib kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa ayah dan ibu kami, orang yang telah berjasa besar kepada kami, yang telah ibu kami yang telah membesarkan kami, yang telah menyusui kami, yang telah mendidik kami, ayah kami yang bekerja banting tulang untuk kesuksesan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kumpulkanlah kami berserta ayah dan ibu kami di surgamu kelak ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa ayah dan ibu kami, sayangilah beliau berdua ya Allah, sebagaimana beliau berdua mengasihi kami ketika kami masih kecil. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah dan anugerahkan kepada kami keluarga dan anak cucu yang mencintai kami, yang menjadi penghias penglihatan mata kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami suami yang soleh, yang mencintai istri dan anak-anak kami. Ya Allah, jadikanlah kami istri yang solehah, yang taat kepada suami kami dan dapat menjaga harta suami kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkan keluarga kami dari su'ul khatimah. Ya Allah, jauhkan keluarga kami dari su'ul akhlak. Ya Allah, ya Tuhan kami, dekatkanlah keluarga kami, dekatkanlah anak dan cucu kami menjadi para penghafal Al-Quran. Ya Allah, jadikan anak dan cucu kami orang-orang yang bertakwa kepadamu. Ya Allah, jadikan anak-anak dan cucu-cucu kami yang nanti menjadi penerus kami, yang mereka selalu berdoa kepadamu. Rabbana hablana min azwajina, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ziyaratal haramaini syarifain. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah hadiah kepada saudara-saudara kami yang hadir pada malam hari ini. Ya Allah, jadikan mereka tamu-tamumu di padang Arafahmu. Panggillah ya Allah mereka untuk jadi tamu-tamumu, menjadi haji dan umrah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mampukanlah mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kesempatan mereka untuk bisa sujud di depan Ka'bahmu. Ya Allah, jadikan tangan mereka bisa mengusap hajar aswadmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesempatan mereka untuk bisa wukuf di padang Arafahmu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana
wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Perkataan Bapak Ibu, pengajian pada malam hari ini, kalau ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.